Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 9 Februari 2026 berjudul Pemuda Penganut Ajaran Miller bagian pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap perenungan kami hari ini, supaya iman kami diteguhkan dan pengharapan kami diperbaharui. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ellen Harmon pertama kali mendengarkan William Miller dalam suatu rangkaian pertemuan di Portland, Maine pada bulan Maret 1840. Ketika Miller kembali untuk mengadakan pertemuan kedua pada Juni 1842, Ellen dengan senang hati menghadirinya. Dia menerima pekabaran Miller, tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari rasa takut yang mengganggu, yaitu dia tidak cukup baik. Selain itu, pikirannya tentang Tuhan yang tanpa akhir menyiksa orang-orang di neraka sangat mengganggunya. Ketika Ellen berada dalam kondisi mental seperti itu, ibunya menyarankan agar ia berkonsultasi dengan Levi Stockman, seorang pendeta Metodis yang telah menerima ajaran Miller. Stockman menenangkan pikiran Ellen dengan mengatakan kepadanya tentang kasih Allah bagi anak-anaknya yang berdosa, bahwa bukanlah bersukacita atas kehancuran mereka, melainkan ia rindu untuk menarik mereka kepadanya dengan iman dan kepercayaan mereka yang sederhana. Ia merenungkan kasih Kristus yang besar dan rencana penebusan. Pergilah Ellen, katanya, kembalilah ke rumahmu dengan percaya kepada Yesus, karena dia tidak akan menahan kasih-Nya kepada setiap pencari sejati. Konsultasi itu merupakan salah satu titik balik utama dalam kehidupan Ellen Harmon. Sejak saat itu dia memandang Tuhan sebagai orang tua yang baik dan lembut, bukan lagi sebagai tirani keras yang memaksa orang untuk taat secara membabi buta. Hatinya tergerak kepadanya dengan kasih yang dalam dan berkobar-kobar. Ketaatan kepada kehendaknya tampak sebagai sukacita, merupakan suatu kesenangan untuk melayaninya. Pemahamannya yang baru tentang Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang membantu Ellen yang masih muda dalam beberapa hal. Salah satunya adalah sifat neraka, sebuah topik yang akan kita bahas dalam bacaan mendatang. Pandangannya tentang Tuhan sebagai orang tua yang baik hati juga membantunya menantikan kedatangan kedua dengan antusiasme yang penuh sukacita. Ia melihat bahwa ia tidak perlu takut terhadap pribadi yang seperti itu, tetapi harus memiliki pengharapan yang besar. Dan betapa indahnya harapan itu, di abad ke-21 ini, kita terlalu sering terjebak sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga kita gagal menyadari besarnya janji-janji akan kedatangan Kristus yang kedua. Apapun hal baik yang telah diberikan oleh orang tua kita yang penyayang di bumi ini, kita tahu dari Alkitab bahwa apa yang akan datang tentu akan jauh lebih baik. Kita patut bersyukur atas orang tua kita yang penuh kasih sayang. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, bukan pribadi yang ingin menakut-nakuti kami. Tolonglah kami untuk semakin mengenal karakter-Mu yang lembut dan penuh anugerah, sehingga iman kami dikuatkan dan pengharapan kami diteguhkan. Ajarlah kami menantikan kedatangan Yesus dengan hati yang bersukacita dan hidup yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan belajar kita. Amin.